Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami yang bertemakan data mining. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Deden Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan data mining. Data mining juga disebut dengan knowledge discovery, adalah proses pengambilan pola data yang akan diproses selalu menghasilkan output berupa informasi yang berguna. Jadi apa itu data? Data merupakan fakta dan dapat memberikan gambaran. Jadi setiap kita melakukan sesuatu dalam pengambilan data, maka data tersebut akan tersimpan dan pola-pola data itu akan diteliti secara manual, sehingga kita bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Nah, fungsi data mining di sini adalah untuk menyusun pola data secara otomatis sehingga bisa menghasilkan suatu informasi yang berguna. Data mining sendiri mempunyai nama alternatif ya. Yang pertama, Knowledge Discovery in Database atau disingkat dengan KDD. Kemudian ada juga yang menyebut dengan Knowledge Extraction. Ada juga yang menyebut Pattern Analysis atau Informasi Harvesting. Dan ada juga yang menyebut Business Intelligence. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari data mining yang masih dijelaskan oleh saya sendiri, Deden Firmansyah. Singkatnya, asal mula disiplin ilmu ini pada awal tahun 80-an oleh komunitas peneliti. Data mining merupakan kumpulan mekanisme dan teknik di dalam software untuk mengekstraksi informasi dari data yang besar. Pada awalnya, fokus data mining adalah terhadap tabular data. Namun, seiring berkembangnya teknologi, para data miner ingin menggali informasi dari hal apapun, sehingga lahirlah beberapa cabang teknik baru dari ilmu ini berupa yang pertama adalah text mining, yang kedua image mining, yang ketiga graph mining. Negara-negara maju pun sudah mulai menggunakan analisis big data dalam berbagai sektor, seperti pada sektor energi, banking, retail, kesehatan, telekomunikasi, dan masih banyak lagi. Data mining telah menjadi disiplin ilmu yang menonjol 2 dekade belakangan ini, baik dari kalangan komersil ataupun pendidikan. Hal ini juga dapat dilihat dari semakin berkembangnya proses komputer untuk mengolah data yang berjumlah sangat besar. Menjadi hal biasa untuk perusahaan komersil untuk memelihara data dalam berbagai bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Dan dalam kebanyakan kasus, digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis dan pemikiran bahwa data tersebut dapat ditambang. Di samping itu juga, data mining masih membutuhkan masukan signifikan dari penelitian-penelitian dan masih akan terus berkembang pesat seiring berkembangnya waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pemrosesan pada data mining yang masih dijelaskan oleh saya, Deden Firmansyah. Proses yang pertama adalah data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil yang digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Dan proses kedua adalah pre-processing atau bisa disebut dengan cleaning. Jadi sebelum proses data mining dapat dilakukan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data. Jadi jika ada data yang kedobelan, maka akan diambil salah satunya saja. Kemudian memeriksa data yang inkonsisten dan memperbaiki kesalahan pada data. Kemudian tahap yang ketiga adalah transformation. Coding adalah proses informasi pada data yang telah terpisah, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Kemudian yang keempat adalah proses yang paling utama, yaitu data mining. Data mining adalah proses pencarian pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat tergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan.
Dan proses yang terakhir yaitu interpretation atau bisa disebut dengan evaluation. Jadi pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut interpretation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, Deden Firmansyah, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini Mustafa, NIM 2018-420-065. Menjelaskan mengenai jenis-jenis data mining. Jenis data mining ada 6, yaitu yang pertama, market basket analysis. Jenis ini mengumpulkan data yang digunakan sebagai objek penelitian pada masa data mining. Proses untuk menganalisis kebiasaan pelanggan dalam menyimpan item-item yang akan dibeli ke dalam keranjang belanjaannya. Pada jenis ini memanfaatkan data transaksi penjualan untuk dianalisis, sehingga dapat ditemukan pola berupa item-item yang cenderung muncul bersama dalam sebuah transaksi. Yang kedua, memory based reasoning, yaitu sistem klasifikasi yang digabungkan dengan penalaran berbasis memori. Proses menggunakan satu set data untuk membuat model dari prediksi atau anggapan-anggapan yang dapat dibuat tentang objek baru yang diperkenalkan. Yang ketiga, cluster detection. Terdapat dua pendekatan dalam clustering. Yang pertama dengan mengasumsikan bahwa sejumlah cluster sudah tersimpan dalam data. Tujuannya untuk memecah data ke dalam cluster. Yang kedua disebut cluster aglomeratif. Dengan anggapan keberadaan setiap jumlah yang telah ditetapkan cluster tertentu, setiap item keluar di cluster sendiri, dan proses terjadi berulang-ulang yang berusaha untuk menggabungkan cluster meskipun proses komputasi sama. Yang keempat, link analysis. Jenis ini mencari dan membangun hubungan antara objek. Dalam kumpulan data, juga mencirikan sifat yang terkait dengan hubungan antara dua objek. Link analysis berguna untuk aplikasi analitis yang mengandalkan teori grafik untuk mengambil kesimpulan. Jenis data mining ini juga berguna untuk proses optimasi. Yang kelima, rule induction. Pada jenis ini, ekstraksi aturan sebab akibat dari data secara statistik, identifikasi aturan bisnis yang tersimpan di dalam data, cara berhubungan dengan induksi aturan yang digunakan untuk penemuan. Misalnya, pendekatan untuk penemuan aturan data mining ini adalah menggunakan pohon keputusan. Yang terakhir, neural networks. Jenis data mining yang satu ini memiliki model prediksi nonlinear yang melakukan pembelajaran melalui latihan dan menyerupai struktur jaringan neural yang terdapat makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Hamzah Umam dengan NIM 2018-420026. Di sini saya akan mempresentasikan data mining dengan slide nomor 6. Kita langsung ke nomor 6. Ya, di nomor 6 ini saya akan menerangkan apa hubungan-hubungan data mining dengan berbagai macam bidang. Contohnya ada machine learning, pattern recognition, statistik, computing algoritma, database teknologi, dan high performance computing atau HPC. Yang pertama, machine learning adalah proses semi otomatis dengan menggunakan teknik statistik, matematika atau kecerdasan buatan lah. Dan machine learning ini untuk mengekstraksi serta mengidentifikasi informasi pengetahuan potensial dan bermanfaat yang tersimpan di dalam database besar. Machine learning sendiri adalah ilmu mempelajari tentang tata cara memberikan kemampuan kepada komputer untuk menyelesaikan masalah secara mandiri atau tanpa bantuan user. Pemanfaatan machine learning berikut sebagai berikut. 1. Digunakan untuk mendeteksi spam pada email.
Nomor 2, mengidentifikasi wajah atau ekspresi mimik wajah. Dan yang ketiga, untuk mengenali berbagai suara. Dan yang terakhir, untuk membaca tulisan tangan. Kemudian untuk yang pelatihan teknologi merupakan bidang dalam pembelajaran mesin dan dapat diartikan sebagai tindakan mengambil data mentah dan bertindak berdasarkan klasifikasi data. Dengan demikian bisa kita simpulkan, maksudnya itu kayak himpunan kaidah bagi pembelajaran di Selia atau supervised learning. Contohnya itu pattern recognition itu seperti sistem computer vision. Itu biasa menggunakan pattern teknologi. Pattern recognition. Kemudian statistik nomor 3. Ditulis dari Loveland Kumar Grover and Rajni Mehra Guru anak dari University di University India. Itu ada buku atau artikel judulnya tentang the lure of statistics in data mining. Bila diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, itu kurang lebih artinya adalah daya tarik statistika pada data mining. Dalam abstraknya, penulis menjelaskan bahwa pada dasarnya penerapan data mining hampir sama seperti statistika berhubungan dengan learning from data dan turning data into information. Dengan menggunakan data yang besar seperti dalam statistika, data mining mempunyai konotasi bahwa ilmu ini berguna untuk mencari sesuatu di dalam data untuk menduga suatu ide atau gagasan. Saat ini kita mencoba untuk mendiskusikan bersama ya perbedaan antara statistik dan data mining. Dan untuk statistika mempunyai kontribusi pada data mining antara lain seperti model probabilitas. Nomor 2 bisa menjadi ide mengenai kesalahan dalam pengukuran, ide mengenai statistical significance, dan yang 4 mengenai hubungan sebab akibat. Dengan adanya perkembangan teknologi data mining nantinya akan sering berhubungan dengan komputer. Yang keempat, computing algoritma. Secara umum, tugas-tugas dalam data mining bisa diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama: prediksi, asosiasi, dan clustering. Berdasarkan cara di mana pola-pola di ekstraksi dari data historis, algoritma learning pada metode-metode data bisa diklasifikasikan sebagai supervised maupun unsupervised dengan algoritma supervised learning. Data yang digunakan untuk pelatihan meliputi atribut deskriptif, misalnya variabel independent atau variabel decision, dan juga atribut kelas seperti variabel output dan variabel hasil. Dan yang kelima adalah database teknologi. Dengan arti lain, data mining menjadi alat yang semakin penting untuk mengubah data tersebut menjadi informasi. Hal ini sering digunakan dalam berbagai praktik profil seperti pemasaran, pengawasan, penipuan, deteksi, dan penemuan ilmiah. Telah digunakan selama bertahun-tahun oleh bisnis, ilmuwan, dan pemerintah untuk menyaring volume data seperti catatan perjalanan penumpang penerbangan, data sensus, dan supermarket scanner, data untuk menghasilkan laporan yang besar. Yang keenam adalah high performance computing. Yang membedakan adalah dengan data mining, perkembangan teknik-teknik data mining untuk aplikasi pada database skala besar. Untuk yang HPC
merupakan teknologi yang memanfaatkan parallel processing sebagai langkah untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan performa komputasi secara besar-besaran atau dan secara efisien, reliable, dan cepat. Pekerjaan masif tersebut akan diselesaikan secara paralel menggunakan seluruh core prosesor dan perjalanan sesuai set instruksi dari algoritma yang bersangkutan. Dan untuk yang nomor 5 tadi ada tambahan database teknologinya. Yang membedakan persepsi dengan data mining adalah perkembangan teknik-teknik data mining untuk aplikasi pada database skala besar. Sebelum populernya data mining, teknik-teknik tersebut hanya dapat digunakan atau dipakai untuk data skala kecil saja. Jadi data mining itu bisa menyimpan apa ya? Seperti laporan yang menggunakan memori yang cukup besar gitu. Wah, sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gera Alessandro dengan NIM 2018 420 126. Di sini saya akan menjelaskan slide nomor 7, yaitu peran utama data mining. Pada peranan utama data mining ada 5 peranan. Yang pertama yaitu estimasi, 2 prediksi, 3 klasifikasi, 4 clustering, 5 asosiasi. Ya, baik, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama yaitu estimasi. Estimasi hampir sama dengan prediksi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah angka atau numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Kemudian pada peninjauan estimasi, nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Sebagai contoh, pada peranan estimasi yaitu pada pengiriman pizza, di mana akan ada alamat pelanggan, jumlah pesanan, jumlah lampu merah, jarak, serta waktu tempuh. Hubungan estimasi waktu dengan nilai variabel prediksi tadi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan sebuah model estimasi yang terbaik, di mana akan membantu dalam pengiriman pizza yang lebih cepat. Kemudian pada peranan yang kedua yaitu prediksi, di mana prediksi memiliki kemiripan dengan klasifikasi. Akan tetapi data diklasifikasikan berdasarkan perilaku atau nilai yang diperkirakan pada masa yang akan datang. Semisal tugas prediksi misalnya untuk memprediksikan adanya pengurangan jumlah pelanggan dalam waktu dekat dan prediksi harga saham dalam 3 bulan yang akan datang. Kemudian peranan yang ketiga yaitu klasifikasi, di mana klasifikasi adalah suatu proses untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan data dalam kelas-kelas. Klasifikasi melibatkan proses pemeriksaan karakteristik dari objek dan memasukkan objek ke dalam salah satu kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya.
Semisal pada contoh peranan klasifikasi ini ada status kelulusan mahasiswa, di mana dalam tabel ada NIM, gender, nilai UN, kemudian nilai IPK dari semester 1 sampai semester 8, kemudian ada lulus tepat waktu, di mana pada bagian label lulus tepat waktu ini merupakan klasifikasi tiap mahasiswa. Lulus atau tidaknya, lulus atau tepat tidaknya berdasarkan nilai semester 1 sampai semester 6. Jika banyak mahasiswa yang lulus, maka diklasifikasikan ke tempat yang lulus. Jika tidak, ya tidak. Kemudian pada peranan yang keempat yaitu clustering, di mana clustering merupakan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu dalam kelas objek yang sama. Sebuah cluster adalah himpunan record yang memiliki kemiripan suatu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record dalam cluster lain. Tujuannya untuk menghasilkan pengelompokan objek yang mirip satu sama lain dalam kelompok-kelompok. Semakin besar kemiripan objek dalam suatu klaster, akan semakin besar perbedaan tiap klaster, maka kualitas analisis klaster juga akan semakin baik. Di mana pada peranan keempat ini, clustering, yaitu pada penerapannya pada bidang agribisnis, di mana akan menggunakan mode clustering pada tumbuhan, di mana akan ada pengkelompokan dari jenis yang sama dan dipilih di mana tumbuhan tersebut memiliki kemungkinan yang menghasilkan warna-warna yang indah dan langka tentunya, sehingga menghasilkan kualitas yang terbaik dan semakin baik pula dari pengkelompokan tiap tumbuhan. Kemudian peranan yang kelima yaitu asosiasi, di mana tugas asosiasi ini pada data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam suatu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut dengan market basket analysis atau analisis keranjang belanja. Tugas asosiasi berusaha untuk mengungkap aturan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih atribut. Nah, berikut contoh aturan asosiasi pada pembelian barang. Algoritma asosiasi rule atau aturan asosiasi yaitu algoritma yang menemukan atribut yang muncul secara bersamaan. Sebagai contoh pada pembelanjaan yaitu pada suatu hari di sebuah supermarket terdapat
1000 pelanggan yang melakukan belanja, di mana terdapat 200 orang membeli sabun mandi. Dari 200 orang tersebut membeli sabun mandi, 50 orangnya akan membeli Fanta. Jadi asosiasi rule menjadi jika suatu pelanggan membeli sabun mandi, maka akan membeli Fanta dengan nilai support 200 per 1000 akan menghasilkan 20%, dan nilai confidence atau kepercayaan yaitu 50 per 200 yaitu 25%. Algoritma yang digunakan adalah untuk association rule, yaitu diantaranya a priori algorithm. Yang kedua FP growth, kemudian GRI algorithm. Mungkin sekian dari presentasi saya pada slide 7. Kemudian untuk penyampaian pada slide-slide berikutnya akan disampaikan dengan rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Saya Adi Novianto, NIM 2018 420002. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi data ke pengetahuan. Yang pertama, kita harus mempunyai data mentah dulu atau data utama. Nah, di sini ada tabel data kehadiran pegawai di mana menampung nomor induk pegawai, tanggal, datang, dan pulang. Ini data awalnya. Lalu diolah menjadi sebuah informasi. Jadi sebelum jadi sebuah pengetahuan harus diolah dulu menjadi sebuah informasi. Di sini ada informasi akumulasi bulanan kehadiran pegawai, di mana menampung nomor induk pegawai, masuknya berapa kali, alfa berapa kali, cuti, sakit, dan telat. Setelah diolah menjadi sebuah informasi seperti ini, maka akan menjadi sebuah pengetahuan. Di sini kita dapat mengetahui yang nantinya nomor induk pegawai berapa, terlambatnya berapa kali, pulang cepat berapa kali, izin dan alfa berapa kali. Dan setiap harinya nanti pasti akan terlihat. Setelah menjadi sebuah pengetahuan, maka akan muncul sebuah kebijakan. Nah, ini yang membuat adalah dari perusahaannya. Jadi, sebelum membuat kebijakan, perusahaan harus mempunyai data terlebih dahulu. Setelah itu, perusahaan harus mempunyai informasi dari data tersebut tadi diolah menjadi informasi, lalu di-outputkan menjadi sebuah pengetahuan. Nah, di sini dituliskan kebijakan penataan jam kerja karyawan, yaitu hari Senin dimulai dari jam 10 pagi dan hari Jumat diakhiri sampai jam 2 siang. Nah, ini nanti dengan kebijakan seperti ini, perusahaan akan mengetahui karyawan mana yang sering izin, sering terlambat, atau pulang cepat, dan lain sebagainya. Ini selanjutnya ada metode learning pada algoritma data mining. Sini yang pertama ada supervised learning.
di mana data di sini di supervised learning ini mempunyai label atau kelas, dan algoritma data mining seperti estimasi, prediksi, dan klasifikasi itu masuk ke supervised learning ini. Dan untuk proses berjalannya data mining ini berdasarkan nilai dari variabel kelas tersebut yang terasosiasi atau yang terhubung dengan nilai dari variabel lain atau yang sering disebut variabel prediktor. Nah, ini variabel target atau variabel kelas yang pertama harus asosiasi dengan variabel prediktor, yaitu variabel yang kedua. Terus di sini ada semi supervised learning. Ini semi supervised learning bisa diartikan sebagai metode data mining yang menggunakan data dengan kelas atau tidak dengan kelas dalam prosesnya. Jadi kalau di sini tadi ada kelasnya, didefinisikan kelasnya sama nilainya. Sedangkan kalau di sini meskipun ada kelasnya atau tidak ada kelasnya, itu proses masih berjalan. Selanjutnya ini ada unsupervised learning. Algoritma data mining yang ada di sini itu mencari pola dari semua variabel atau mencari pola dari semua atribut. Nah, variabel atau atribut ini yang menjadi kelas tidak ditentukan, jadi tidak didefinisikan. Dan algoritma clustering itu juga termasuk di unsupervised learning ini. Selanjutnya ada algoritma data mining. Yang pertama ada estimasi, kedua prediksi, ketiga klasifikasi, 4 clustering, 5 asosiasi. Oke, yang pertama dulu estimasi. Estimasi ini untuk menerka atau menebak sebuah nilai yang belum diketahui. Saya beri contoh di sini, kita akan menebak sebuah penghasilan seorang karyawan. Nah, untuk menebak penghasilan seorang karyawan tersebut, yang pertama kita harus mengetahui informasi mengenai orang tersebut. Baru kita bisa menebak penghasilan dari karyawan itu. Dan metode yang digunakan yaitu linear regression, neural network, dan support vector machine, dan juga masih banyak yang lainnya. Yang kedua di sini ada prediksi. Prediksi ini untuk memperkirakan nilai yang akan datang. Maksudnya di sini menentukan nilai di masa mendatang. Contohnya di sini saya kasih contoh, sebuah toko memprediksi stok barang untuk 1 tahun ke depannya. Nah, ini penting agar tidak terjadi sebuah kerugian stok dalam sebuah toko tersebut. Nah, metode yang digunakan di sini sama seperti estimasi, sama persis, ada linear, neural, dan support, ini sama. Dan yang ketiga ada klasifikasi. Klasifikasi merupakan sebuah proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk mendapatkan atau memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Dan untuk metode yang digunakan di sini ada naive Bayes,
lalu Caners, Neighbor, C4.5, ID3, chart, linear discriminant analysis, logistic regression, dan lain sebagainya. Ini metode yang dipakai untuk klasifikasi berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Terus yang keempat ini ada clustering. Clustering itu bisa dikatakan sebagai pengelompokan untuk mengidentifikasi data yang memiliki karakteristik tertentu. Metode yang digunakan di sini ada K-means, lalu K-medoids, self-organizing map atau SOM, dan fuzzy C-means. Terus yang terakhir di sini ada asosiasi. Di sini asosiasi berfungsi untuk mengidentifikasi sebuah item atau produk yang kemungkinan dibeli oleh customer secara bersamaan dengan produk lain. Ini kayak seperti wadahnya untuk mengelompokkan antara item 1 dengan item 2. Metode yang digunakan di sini ada FP growth a priori, lalu COC atau coefficient of korelasi, dan C-square. Selanjutnya ada contoh penerapan data mining. Di sini kita tampilkan 4 bidang. Yang pertama, penerapan data mining di bidang perbankan. Dalam bidang perbankan, ini biasanya digunakan untuk memprediksi kriteria nasabah baru atau kriteria nasabah untuk mengambil kredit. Nah, di sini bank harus menentukan nasabah tersebut layak atau tidak diberi sebuah kredit. Nah, untuk menentukan kelayakan tersebut, bank harus mempunyai data yang berisi data pribadi dari nasabah itu. Terus yang kedua ada bank harus mempunyai data yang menjelaskan status keuangan dan perilaku keuangan nasabah sebelum menerima kredit dan sesudah menerima kredit. Nah, dari 3 data tadi itu bisa dipecah menjadi beberapa kelas, yang dimana kelas tersebut berisi tentang perilaku dari pembayaran kredit nasabah. Misal contohnya ada nasabah yang membayar kredit dengan masalah, ada juga yang membayar kredit tanpa masalah, dan ada juga nasabah yang tidak membayar kredit sama sekali. Nah, itu nanti bisa masuk ke kelas-kelasnya. Lalu jika sudah terbentuk kelas-kelasnya tersebut, itu bisa digabungkan jadi satu menggunakan satu tabel data, yang dimana tabel data itu nanti akan digunakan untuk memprediksi probabilitas setiap kelas untuk nasabah baru. Yang kedua di sini ada bidang bisnis. Di sini saya beri contoh penerapan data mining di bidang bisnis penjualan handphone di sebuah toko. Pada umumnya toko sendiri mempunyai keinginan atau mempunyai target agar produknya bisa terjual semua. Akan tetapi perlu diketahui dalam sebuah penjualan handphone sendiri itu ada yang banyak peminatnya untuk merek, misalnya merek A, banyak peminatnya, sedangkan merek B sedikit peminatnya.
Nah, untuk menghindari terjadinya penumpukan stok handphone yang kurang peminatnya itu tadi, dan untuk mengetahui merek handphone dengan tipe apa atau merek apa yang penjualannya terbanyak di toko tersebut, maka diperlukan algoritma a priori. Dengan algoritma tersebut, nanti dapat diketahui produk mana yang paling banyak terjual dan produk mana yang paling sedikit terjual. Nah, dengan algoritma a priori ini sendiri nanti toko bisa menyusun strategi pemasaran untuk memasarkan produk yang kurang peminatnya itu tadi. Dengan cara mencari keunggulan dari produk tersebut. Terus yang ketiga ada di bidang pendidikan. Dalam penerapannya, data mining di bidang pendidikan ini menggunakan metode decision tree yang merupakan salah satu metode klasifikasi yang menggunakan representasi struktur pohon, di mana setiap node mempresentasikan atribut, sedangkan cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut itu sendiri, dan daunnya mempresentasikan kelas. Nah, dengan adanya decision tree ini dapat memudahkan kita untuk memproses data yang berukuran besar. Untuk menggunakan decision tree yang pertama, kita harus membentuk decision systemnya terlebih dahulu, yaitu sistem yang digunakan sebagai data awal yang memiliki atribut. Di sini contoh dari atribut itu sendiri adalah sekolah, jurusan, peringkat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai dari masing-masing atribut itu. Setelah menghitung nilai dari masing-masing atribut, kita menghitung nilai yang tertingginya atau mencari nilai tertinggi yang digunakan sebagai node atau titik awalnya. Nah, nanti dari semua penghitungan itu kita dapat menentukan keputusan dari hasil proses decision tree yang dimulai dari akar tertinggi atau akar terendah. Nah, untuk metode ini sendiri dapat memprediksi hasil belajar dari mahasiswa. Apakah mahasiswa tersebut dapat belajar sangat baik, atau baik saja, atau bahkan kurang baik. Dan yang terakhir di sini penerapan di bidang teknologi. Di sini saya ambil contoh aplikasi penjualan atau aplikasi e-commerce. Nah, dengan menggunakan algoritma data mining yang ada itu tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, itu dapat mendata pencarian terbanyak dari sebuah produk tertentu yang dimiliki oleh toko penjual. Di sini dari pihak toko sendiri juga dapat diuntungkan karena dapat mengetahui sebuah produk mana yang paling banyak diminati oleh customer. Dan customer sendiri akan tahu produk apa yang sering dicari oleh orang lain ketika mereka masuk pada aplikasi e-commerce-nya itu tadi. Dan untuk penjelasan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Yasmin Tiristia, NIM 2018-420097. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik visualisasi data mining. Yang pertama ada teknik berbasis pixel. Di sini gunanya untuk merefleksikan nilai yang saling berkorespondensi. Gambar 1 di sini mengilustrasikan visualisasi menggunakan metode pengaturan pixel yang disebut pengaturan spiral dan pengaturan sumbu.
Pengaturan tersebut dihasilkan dari sekumpulan data dengan distribusi seragam dan 5 klaster yang terdiri atas 7.000 item data dengan 8 atribut. Warna diambil dari rentang kuning cerah, hijau, biru, merah tua, dan beberapa hitam. Bergantung pada jarak dari item data dengan jawaban query yang benar. Item data yang lebih baik dalam suatu query diberi warna kuning cerah, dan yang paling tidak sesuai diberi warna hitam. Yang kedua, di sini ada teknik proyeksi geometri. Gunanya untuk memvisualisasikan data melalui transformasi proyeksi geometri. Gambar yang di sebelah kiri ini merupakan gambar 2 dimensi dari teknik visualisasi koordinat yang diparalelkan cukup sederhana, tetapi sangat bagus untuk mengungkapkan berbagai karakteristik data seperti perbedaan persebaran ataupun kebergantungan fungsional. Namun karena garis poligon seringkali overlap, maka jumlah data item yang dapat divisualisasikan pada layar hanya sekitar kira-kira 1000 data item. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah contoh visualisasi data mining proyeksi geometri dengan gambar 3D. Oke, yang ketiga di sini ada teknik visualisasi data mining berbasiskan icon. Saya akan menjelaskan mulai dari gambar yang paling kiri. Dalam teknik ini, 2 atribut data dipetakan ke tampilan 2 dimensi, yang dipetakan ke sudut panjang sayap dari icon stick figure ini. Kemudian yang di tengah ini adalah gambar dari pemetaan icon stick figure dalam sebuah himpunan. Kemudian gambar yang paling kanan adalah pemetaan icon stick figure dalam sebuah big data. Oke, yang keempat adalah teknik hierarki dan teknik berbasis graph yang menggunakan partisi hierarki ke subspace. Dan penjelasannya pada gambar ini ada sebuah himpunan yang terdiri atas 1000 objek tunggal yang diambil dari hasil query dokumen dalam sebuah intranet. Sebuah hierarki clustering objek dokumen dengan 20 klaster disajikan pada pohon hierarki klaster dengan tingkat yang berbeda. Kemudian yang kelima, visualisasi data kompleks. Visualisasi data kompleks ini adalah data non-numerik seperti teks atau tulisan. Kemudian selanjutnya di sini ada kelebihan data mining. Kelebihan data mining ada berbagai macam, juga pada berbagai bidang. Di sini saya hanya membahas beberapa. Di antaranya, yang pertama, data mining membantu perusahaan pemasaran untuk memprediksi pasar. Yang kedua, data mining memberi informasi lembaga keuangan tentang laporan pinjaman dan kredit. Yang ketiga, data mining dalam data teknik operasional, produsen dapat mendeteksi peralatan yang salah dan menentukan parameter kontrol yang optimal. Yang keempat di sini, data mining membantu instansi pemerintah dengan menggali dan menganalisis catatan transaksi keuangan. Dan masih banyak lagi fungsi data mining yang belum saya sebutkan di sini. Kemudian selanjutnya kekurangan data mining. Kekurangan data mining yang pertama di sini adalah tools data mining yang berbeda digunakan untuk fungsi dan algoritma yang berbeda pula. Sehingga untuk mempelajarinya dibutuhkan training atau pelatihan. Kemudian yang kedua di sini masalah keamanan. Tentunya yang dimaksud adalah keamanan privasi data. Dari sumber ada data yang tidak valid, maka hasil data mining pun bisa jadi tidak akurat. Saya kira cukup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.